Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arief Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar globalisasi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai globalisasi sosial dan ideokultural di Indonesia. Kelompok kami sendiri terdiri dari Iketut Maharsida, Ivana Melinda Dolok Saribu, saya sendiri Nur Aziza Sabita, dan Satrio Bagus Irawan Wibowo. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa subtopik, yaitu pendahuluan, definisi konsep, studi kasus, dan kesimpulan. Dan untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum memasuki pembahasan, kita ketahui bahwa globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara seolah menjadi pudar, bahkan seperti hilang, jadi tanpa batas akibat kemajuan teknologi alat komunikasi serta transportasi. Perubahan globalisasi dalam sosial dan ideokultural dapat dilihat ketika globalisasi mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern. Orang-orang zaman dahulu dikenal berpikiran kuno. Hal ini wajar karena akses mereka ke dunia luar terbatas. Sementara zaman sekarang, informasi apapun dan dari manapun mudah didapatkan. Sehingga pola pikir masyarakat pun berubah menjadi modern. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Loncatan teknologi yang semakin canggih pada pertengahan abad 20, yaitu internet, dan sekarang ini telah menjamurnya smartphone dan segala fasilitasnya. Untuk itu, pemaparan selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana globalisasi yang terjadi pada aspek sosial dan ideokultural khususnya Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, globalisasi secara umum itu diartikan sebagai suatu proses mengglobal atau mendunia yang diartikan setiap individu dianggap tidak lagi terikat pada suatu negara dan dapat terhubung dengan dunia luar yang mana tujuannya itu untuk saling bertukar informasi atau pandangan terkait sesuatu hal. Adanya globalisasi disebabkan dari adanya kemajuan yang pesat pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bidang sosial dan ideokultural, globalisasi diartikan sebagai proses sosialisasi dan terjadinya pertukaran suatu budaya pada suatu bangsa kepada bangsa yang lainnya, yaitu melintasi batas-batas negara. Pada umumnya, proses globalisasi ini dilihat sebagai proses alamiah yang bisa dikatakan itu akan membuat satu negara dengan yang lainnya itu semakin erat hubungannya, oleh karena hilangnya batas-batas dari geografis negara tersebut, atau bisa dibilang borderless yang membentuk satu entitas kesatuan, yakni bisa atau sering disebut sebagai global village. Stephen Schlauzer pun membagi menjadi 3 pendekatan dalam globalisasi, yakni yang pertama ada hiperglobalis, anti-globalis, dan transformasional. Kelompok hiperglobalis berasumsi bahwa globalisasi mempengaruhi semua aspek yang ada, seperti ekonomi, politik, dan ideokultural, yang itu sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme dan dianggap sebagai dampak dari kemajuan iptek dan kapitalisme. Untuk kelompok anti-globalis, mereka menekankan pada keadilan sosial atau social justice, ya, pada munculnya perdagangan bebas atau yang bersifat skeptis terhadap munculnya free trade yang berlawanan dengan fair trade. Dan yang ketiga, kelompok transformasionalis melihat adanya globalisasi sebagai proses yang panjang oleh karena kemajuan iptek itu dan adanya institusi yang mengakibatkan setiap individu dapat melewati dimensi ruang dan waktu. Nah, itu pun diperlukan adanya proses adaptasi untuk menyikapi globalisasi ini. Nah, tanda dari semakin pesatnya globalisasi dapat dicirikan dengan satu penjara ruang dan waktu yang diartikan sebagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada lingkup domestik suatu negara, dan itu pun dapat mempengaruhi secara global. Layaknya program SDGs dari PBB yang menjangkau sampai tingkat desa, dan seperti peristiwa kemenangan Taliban di Afghanistan yang
yang mana itu dengan cepat diketahui oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, selain itu, menguatnya kapitalisme global dan neoliberalisme, serta menguatnya kerjasama yang terjalin satu negara antar negara yang lainnya, itu pun sebagai proses semakin kuatnya globalisasi. Nah, pada lingkup sosial dan ideokultural, proses saling memengaruhi dalam globalisasi ini dianggap sebagai suatu hal yang memang harus terjadi. Oleh karena adanya interaksi yang terjadi antar masyarakat yang berasal dari berbeda-beda budaya atau latar sosial. Nah, tentunya akan ada pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam proses ini. Hal ini pun dapat dikaitkan dengan sifat dari manusia sebagai makhluk sosial yang memang mampu melakukan suatu adaptasi itu. Nah, keadaan masyarakat pun seakan telah berubah dari yang dulunya homogen menjadi plural terhadap nilai sosial dan normal sosialnya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mungkin bisa saya lanjutkan pengaruh globalisasi terhadap perkembangan sosial budaya di Indonesia. Jadi, studi kasus yang kami ambil berfokus pada perkembangan sosial budaya yang terjadi di Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu, globalisasi sebagian besar dimaknai sebagai berkembang pesatnya kemajuan ekonomi serta kemajuan teknologi. Akan tetapi, pada kenyataannya globalisasi tidak sepenuhnya berupa fenomena ekonomi dan teknologi, tetapi juga termasuk di dalamnya fenomena politik serta fenomena budaya, di mana globalisasi ini mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, globalisasi membawa perubahan yang turut merubah segala aspek dari perilaku masyarakat dan budaya yang ada di suatu negara. Dengan perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi yang pesat, maka akan terjadi perubahan pola perilaku sosial di dalam masyarakat. Apalagi jika di sebuah negara tersebut filter yang atau ideologi yang mereka terapkan itu tidak terlalu kuat. Selanjutnya, perubahan yang terjadi akan sangat terasa dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Perubahan sosial budaya mengikuti munculnya arus globalisasi yang sesungguhnya yang menuju ke arah modernisasi dan perkembangan yang pesat. Selanjutnya, telah disebutkan oleh rekan saya bahwa perubahan yang terjadi di bidang sosial budaya itu berawal dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ada. Hal ini pun berlaku terhadap salah satu negara yang memiliki keragaman perilaku dan budaya, yaitu Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Selanjutnya, apa sih dampak yang terjadi akibat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan internet tersebut? Jadi, hal tersebut akan membawa pada perubahan dan perkembangan sosial budaya. Perubahan sosial yang dirasakan akibat perkembangan teknologi adalah perubahan kebiasaan yang pertama. Kemajuan teknologi Indonesia yang semakin maju telah menghilangkan batas waktu dan ruang, sehingga ketika seseorang biasanya memperoleh pembelajaran atau komunikasi secara face-to-face atau secara langsung, bisa bersosialisasi secara normal. Hal ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui perangkat elektronik, jadi tidak hanya harus face-to-face. Selanjutnya adalah globalisasi juga didefinisikan sebagai penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi yang melintas benua, organisasi kehidupan sosial pada skala global, dan pertumbuhan sebuah kesadaran global secara bersama. Salah satu yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi adalah Global Village atau biasa teman-teman menyebutnya sebagai dusun global. Jadi di mana informasi dan gambar peristiwa pada satu waktu dapat ditonton jutaan umat manusia di seluruh dunia. Nah, kasus seperti ini bisa saya ambil contoh dari adanya peristiwa 9/11 yang menjadi peristiwa global, padahal awalnya merupakan peristiwa lokal yang terjadi di Amerika. Peristiwa tersebut bisa tersebar terutama ke negara Indonesia itu karena adanya media massa, terutama televisi yang menyiarkan hal tersebut. Selanjutnya, perubahan budaya yang terjadi yang dirasakan pada generasi muda bangsa Indonesia adalah munculnya budaya hedonisme yang merubah perilaku masyarakat di rentang usia dari sekitar 18 sampai 25 tahun. Saat ini terdapat banyak brand fashion yang berasal dari luar negeri yang turut mempengaruhi fashion remaja Indonesia. Terbukti brand luar seperti Nike, H&M, Adidas, bahkan Uniqlo turut mengubah perilaku masyarakat Indonesia, terutama remaja Indonesia. Perilaku mencintai brand fashion luar negeri akhirnya pun berujung pada fenomena hedonisme. Dan banyak fenomena hedonisme ini yang berkembang di masyarakat Indonesia, terutama remaja Indonesia, semakin menunjukkan bagaimana perilaku seseorang itu telah mengubah pola perilaku dan menjiplak
pola perilaku budaya negara lain. Dalam kasus hedonisme ini, modernisasi teknologi informasi dan komunikasi sekali lagi sangat berperan dalam rangka menanamkan budaya asing ke dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah perubahan yang terjadi adalah di mana mengedepankan materialisme serta gaya hidup yang sangat bertolak belakang dengan budaya yang dianut oleh Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki budaya ketimuran yang sangat lekat, tetapi ketika perkembangan media, teknologi informasi, maka budaya ketimuran tersebut semakin terkikis, dan masyarakat Indonesia akhirnya lebih menerapkan budaya-budaya luar negeri dari hedonisme tadi, dan sekarang materialisme, di mana mereka menganggap bahwa gaya hidup yang sangat besar dan sangat wow gitu dianggap sebagai suatu hal yang keren bagi terutama bagi masyarakat Indonesia dan remaja Indonesia. Mungkin itu saja sekian dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari penjelasan yang disampaikan oleh rekan saya tadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi secara umum didefinisikan sebagai proses mengglobal yang menghilangkan jarak antar individu. Sedangkan globalisasi sosial dan ideokultural sendiri didefinisikan sebagai pertukaran atau transfer budaya antar bangsa tanpa menjadikan jarak sebagai penghalang. Perkembangan teknologi informasi yang disebabkan oleh globalisasi mendorong terjadinya perubahan pada bidang sosial budaya. Perubahan kebiasaan dalam bersosialisasi adalah salah satu contoh perubahan dalam hal sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi. Sedangkan dalam hal perubahan budaya lebih dipengaruhi oleh budaya barat, seperti budaya hedonisme. Mungkin sekian dari kami, presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.